Kali ini kita kembali dikagetkan, tapi mungkin ini berita bagus ya bagi para penggemarnya bahwa Yuna Shina, artis yang benar-benar gede banget, itu comeback ke industri jazz setelah 10 tahun. Nah, gue nggak mau bahas Yuna Shina lebih dalam dulu, karena gue tahu di Indonesia belum tentu tahu siapa itu Yuna Shina, atau bahkan seberapa besar Yuna Shina, tapi mungkin ada aja fansnya. Tapi paling nggak, di sini gue mau bahas Yuna Shina itu ngasih inspirasi ke gue bahwa gue bikin 3 list artis jazz siapa aja yang menurut gue itu layak comeback. Ingat ya disclaimer-nya di sini, menurut gue itu layak comeback karena ada beberapa faktor yang sangat menarik bagi gue dan kita akan bahas lebih dalam. Kalian bisa setuju, kalian bisa ngasih tambahan, dan gue sangat menantikan di kolom komentar. Yuk kita tukar pikiran, kita bahas bareng. Tadi gue udah disclaimer nih bahwa ini versi gue, dan gue tentunya punya alasan kenapa 3 ini bagi gue sangat menarik. Kenapa sih gue itu bilang ini sangat menarik? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah artis jazz ini sebenarnya sangat-sangat terkenal, tetapi dia itu keluar pensiun atau hiatus dari industri jazz tuh cuman kayak gitu aja. Kayak ya udah hilang aja gitu aja. Kayak seakan-akan dia itu bukan artis jazz yang besar atau artis jazz yang bener-bener bisa ngasih yang fansnya banyak gitu. Padahal enggak, ini artis jazz yang bener besar. Nih, gue kasih contoh ya. Pertama itu adalah Seiko Matsushita. Siapa yang nggak tahu Seiko Matsushita? Kalau lu penggemar Idea Pocket kayak gue, ya mungkin lu bisa nyebutin lah. Ada Karen Kaede, Miyoshi Romine, terus juga ada Akari Sumugi, bla 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 bla, itu sangat banyak. Tapi sampai sekarang gue nggak bisa menepis bahwa Queen of Rap yaitu tetap si Seiko Matsushita. Lu bayangin aja, itu dia udah pensiun dari industri jazz aja, tuh video-video dia masih banyak yang nonton, masih banyak yang beli, masih banyak yang download. Betapa hebatnya orang itu sampai bisa ninggalin bahwa ini loh, di gua itu di jazz itu bukan yang kecil. Tapi yang gue bikin kaget, dia ngilang gitu aja. Dia cuma pernah bikin channel tentang dirinya yang bernama Noriko ya, tapi channelnya sekarang udah gak aktif dan gak ada yang tahu dia kemana gitu. Jadi gue masih mau ngeliat dia itu lebih lagi, karena dia di jazz itu terkenal banget gitu. Tapi kayak cara dia pensiun, terus juga dia persiapan setelah pensiun itu kayak nggak ada gitu. Sedangkan kalau lu bandingin sama Yomi Kami, kita udah bahas minggu lalu, wah itu bener-bener sih men, jauh banget. Kalau Yomi Kami kan dia udah project ya, siapin kayak baju, terus juga dia tahu dia mau jadi model dan lain-lain, itu banyak banget. Tapi kalau Seiko Matsushita ya hilang aja di telan bumi gitu. Kayak dia bukan orang siapa-siapa gitu. Padahal wow, bagi gue sih penggemar Idea Pocket, Queen of Rap itu kata yang tepat untuk menggambarin Seiko, dan bisa dibilang belum ada pengganti yang sebesar Seiko. Itu yang pertama menurut gue. Jadi artisnya besar, tapi cara dia pensiun seakan-akan dia nggak ninggalin apa-apa, padahal ya itu sangat dinantikan. Makanya gue rasa dia harus comeback, ngeliatin sisi dia yang mungkin belum banyak terekspos. Itu yang pertama. Nah, menurut gue yang kedua ya itu si Karen Kaede. Karena kenapa? Bagi gue nih artis pensiun gak jelas gitu, alasannya apa nggak tahu. Terusnya karir lagi bermasalah ya enggak. Terus kalau mau dibilang mau coba-coba nggak juga gitu. Dia kan jadi Lemon Tanaka kan, si Karen Kaede. Ya itu masih similar gitu di dunia yang berhubungan sama job. Menurut gue lu ngapain pensiun gitu, atau hiatus, atau retire, atau apalah istilahnya itu. Karena lu itu masih bisa ngudak model lu berbarengan dengan jazz. Lu inget lah, kita belajar misalnya kayak anggaplah Iwami Kami atau Shoko Takahashi ya. Misal Shoko Takahashi deh, Iwami Kami dulu. Shoko Takahashi itu selain dulu dia jadi artis jazz, dia main gitar juga, DJ juga, segala macam. Jadi itu banyak dia coba. Nah, nggak perlu lo itu ninggalin popularitas lo. Itu menurut gua. Karena nanti nih, gua bahas ada beberapa artis yang gua nggak sebutin, karena ada beberapa faktor yang bener-bener beda dari yang udah gua sebutin ini gitu. Ya gimana tadi? Gua bakal nyebutin setelah ini dari yang gua udah sebutin ini. Ya, pokoknya gitulah. Oke, gue sebutin nanti faktor itu. Yang kedua nih, si Karen Kaede atau Lemon Tanaka. Aduh, udah namanya Lemon lagi, entah kenapa gitu ya, gue bingung aja gitu.
Nah, yang ketiga itu menurut gua sih ya bisa Shoko Takahashi, terus saya juga Miyoshi Romine gitu. Itu kemana ya kan? Gua denger terakhir dia ada project gitu sih Miyoshi Romine, tapi sampai sekarang hiatus, nggak ada kabar gitu ya kan. Bahkan dia nggak masuk list loh istilahnya untuk Idea Pocket yang eksklusif, yang We Are Idea Pocket kan sekarang lagi kampanye tuh, kayak nggak nampak gitu kemana dia gitu. Jadi mereka mencoba membuang karir di industri JAV demi karir yang lain. Itu bagus menurut gua, itu bagus. JAV jadi batu loncatan itu bagus, tapi terkadang batu loncatannya belum cukup kuat untuk memperkenalkan mereka gitu. Ya mungkin dari 3 artis itu masih banyak artis lain, atau mungkin artis yang lu suka ya, itu kan misalnya, bang kenapa nggak Cina Matsuoka aja, itu menurut lu ya benar bagi gue. Cuman alasannya apa? Karena kalau lu cuma ngomong video kode-kodenya ya lu banyak, lu bisa cari lah yang gue sebutin itu juga banyak buat videonya yang bagus semuanya. Jadi menurut gue ada alasan-alasan khusus yang harus kita bilang bahwa artis ini adalah artis besar yang berbeda dari artis kebanyakan. Nah itu poin gue. Dimana ini nih poin yang tadi kita belibet nih, gue mau lurusin. Yang gue ngomong faktor-faktor yang tadi ini berbeda dengan faktor-faktor yang ini. Nah, yang tadi berbeda dengan faktor yang ini. Yaitu apa sih sebenarnya? Ada artis yang gue nggak ngarepin comeback. Contoh Kaho Shibuya, Ai Uehara, Aki Sasaki misalnya. Kenapa? Karena gue tahu karir dia di industri setelah JAV itu sudah cukup bagus. Kayak Kaho Shibuya itu masih aktif di YouTube, di media sosial. Itu menurut gue masih sangat bagus dan bisa melepaskan industri JAV untuk ke jenjang berikutnya. Jadi istilahnya lu nggak perlu comeback pun orang itu nggak kangen-kangen banget sama lu gitu, karena lu masih bisa ngedukung dia lewat cara yang berbeda. Kalau dulu kan lu ngedukung dia sebagai artis JAV, mungkin sekarang lu ngedukung dia sebagai model, sebagai influencer dan lain-lain. Jadi lu masih bisa tahu kabarnya dia gimana. Tapi kalau yang gue bandingin sama yang faktor-faktor yang tadi kan yang ini ya, ini yang tadi itu kayak Seiko Matsushita, lu nggak tahu di mana gitu. Terus dia juga Karen Kaede nggak jelas gitu ya kan, kenapa gitu, lu kayak ini orang ada apa sih, jadi lu kayak bertanya-tanya gitu. Terus yang ketiga kayak Miyoshi Romine, itu ada masalah apa sih sebenarnya sama Idea Pocket, atau lu emang udah cukup kuat untuk ninggalin Idea Pocket itu kan maksudnya. Sedangkan kita udah ngebahas kayak Iwami Kami, tadi yang gue singgung juga contoh Shoko Takahashi. Nah ini menurut gue adalah faktor-faktor yang penting yang bikin comeback suatu artis itu menarik, tapi di satu sisi juga untuk perpindahan karir artis itu juga harus dipikirin dulu lebih jauh. Nih, cuma gue ingetin lagi, ini disclaimer, ini versi gue doang. Gue nggak tahu versi lo, dan gue sangat menantikan versi kalian. Bener-bener kita akan tukar pikiran, gue bakal baca, gue komen, siapa tahu bisa juga ngasih informasi yang menarik bagi gue. Oke, cukup sampai di sini aja. Tetap dukung channel ini, klik like, share, subscribe, bagikan ke teman-teman. Kita senang-senang bareng di channel ini, kita berkembang bareng. Gue sangat apresiasi dukungan dari kawan-kawan Bawang Premium semuanya. Oke, see you. Matane.